Firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini yaitu tertulis dari Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita sama-sama baca. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Kata-kata menghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terbang, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku mendekati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat pada gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman. Di situ terdapat pengirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan untukku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan tegak, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah mataku ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi mengurus seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita saat ini yaitu janji Tuhan akan keselamatan pasti digenapi bagi orang-orang percaya. Janji Tuhan keselamatan pasti digenapi bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah kata penghibur sekaligus nubuatan yang sudah digenapi bagi umat Israel yang pada saat itu jatuh dalam kebuangan di Babel, di kerajaan Babilonia. Kemudian Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan ini melalui Raja Kores, sehingga umat Israel boleh pulang ke daerah masing-masing, ke Yudea, ke Samaria, ke Yerusalem, yaitu suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Jadi Tuhan membiarkan umat Israel dan berbuat, dan Tuhan melepaskan mereka pulang ke daerahnya, yaitu ke Israel. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mendengar kabar hidup itu seperti roda pedang, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti itu ya. Nafsiratari mengatakan dia membuat pada gurunnya seperti taman Eden. Ini adalah sebuah janji dari Tuhan kepada kita saat ini. Artinya, kalau kita sedang berada di atas roda kehidupan kita, Tuhan sedang menempatkan kita di taman Eden. Hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, serba berkecukupan. Kalau kita sekarang merasakan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan berkecukupan, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Ya? Tapi ada kalanya Bapak Ibu, roda kehidupan kita ini sedang berada di bawah, dan bahkan kita merasa kita tidak pernah sampai ke atas. Ya, itu artinya kita sedang berada di pada gurun yang tandus dan gersang. Tidak ada sukacita di situ. Kita selalu merasa susah dan kurang, seperti orang Israel yang dalam keluar itu. Sepertinya berkat-berkat Tuhan itu jauh daripada kita. Seakan Tuhan membiarkan kita dihimpit berbagai
Jadi dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan agar janji Tuhan tadi dapat digenapi di dalam hidup kita? Dari situasi pada guru yang tandus menjadi taman Eden yang indah dan berlimpah makanan, dari situasi kita yang penuh kesukaran menjadi hidup yang penuh sukacita, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 poin yang harus kita lakukan agar janji Tuhan ini tergenapi dalam hidup kita. Itu tertulis dalam nats firman Tuhan ini ya. Itu ada di ayat pertama, ayat kedua, dan ayat keempat. Itu yang harus kita lakukan agar Tuhan menolong kita, menaikkan hidup kita daripada guru menuju taman Eden itu. Kita baca ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Sini Tuhan mengajak kita supaya kita mendengar Tuhan, mencari Tuhan datang kepada dengan suaranya. Seperti orang Israel yang jatuh ke dalam pembuangan itu, orang Israel tahu kepada Tuhan, mencari Tuhan, menjerit kita tolong. Lalu Tuhan menolong orang Israel. Kita harus datang kepada Tuhan dulu dan mendengar suara. Di mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang paling mudah adalah di Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita ini mendengar suara Tuhan. Kita harus membaca Alkitab ini, membaca artinya mendengar suara Tuhan. Ada satu pertanyaan yang kita sering mendengar ya. Mengapa Tuhan menciptakan satu mulut, 2 telinga? Mengapa kira-kira? Kita pasti sudah tahu ya jawabannya. Coba kalau kita bayangkan sebaliknya, Tuhan menciptakan 2 mulut, 1 telinga pada manusia. Bagaimana ya kira-kira? Mungkin dalam satu rumah, kalau sekali bicara mungkin seperti dalam sekampung isinya ya. Atau dalam satu rumah kalau masak nasi nanti harus satu dapur karena dalam satu orang itu porsinya itu 2 makan. Itu kira-kira ya. Artinya Tuhan menciptakan satu mulut, 2 telinga agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena firman Tuhan itu berkata, iman itu dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kita harus banyak mendengar, artinya membaca Alkitab ini. Dan selanjutnya pandanglah gunung batu daripada yang tempat. Ini adalah jangan meninggalkan Tuhan dan jangan melupakan Tuhan, karena daripadanya kita berasal. Sekalipun dalam titik terendah, sekalipun kita harus jangan melupakan Tuhan. Kata Tuhan Yesus berkata, akulah pokok dan kamu adalah ranting-ranting itu. Tinggallah di dalam aku, maka kamu berbuah lebat. Karena di luar kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus. Jadi dari ayat yang pertama ini, Bapak Ibu, Tuhan akan menggenapi janji kepada kita, menolong kita dari setiap kesusahan. Apabila kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendengar suara Tuhan, yaitu dengan cara membaca Alkitab ini, dan jangan pernah lupa Tuhan kalau kita sedang dalam kesusahan. Nah, di ayat 2, agar membuat Tuhan ini dan Tuhan ini digenapi dalam hidup kita, mari kita baca ayat 2. Pandanglah Abraham bapa dulu dan Sara yang melahirkan kamu. Mengapa Tuhan menyuruh kita memandang pada Abraham? Yaitu agar kita meneladani Abraham dalam mengasihi Tuhan dan berkat kepada Tuhan. Kita harus belajar dari Abraham. Kita tahu Abraham itu adalah orang yang sangat sabar. Abraham itu orang yang sangat penyabar. Di dalam kesabarannya dia tetap percaya dan setia kepada Tuhan, sehingga dia dikatakan bapak orang percaya.
25 tahun dia menunggu seorang anak dari Sarah. Itu bukan waktu yang singkat ya, 25 tahun. Dan umur 91 tahun Sarah melahirkan Ishak. Itu Abraham. Umur 91 tahun Bapak Ibu, kalau kita bayangkan perempuan umur 91 tahun itu sudah nenek-nenek ya, sudah tinggi dan pasti sudah tidak mungkin bisa melahirkan anak. Tapi apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau memberikan berkat-berkat kepada kita yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dan kesabaran Abraham itu menangis sehingga dia mendapatkan keturunan Ishak dan keturunannya menjadi banyak seperti pasir di laut. Jadi dari ayat 2 ini Tuhan mengajarkan kita agar selalu sabar dalam keadaan sulit apapun, sabar dan tetap setia, percaya. Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Tuhan punya waktu yang tepat menolong kita. Bila begitu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu mari kita baca ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ini jelas ya Bapak Ibu, agar kita keluar dari gunung yang tandus itu menuju Taman Eden, terang yang kepada Tuhan kita harus mengikuti hukum-hukum. Apa itu hukum Tuhan? Itu 10 hukum Taurat yang sering kita dengar dalam perjanjian lama ya. Kasihlah Allahmu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga, kasihlah sesamamu manusia. Jadi kalau kita sudah mengikuti hukum Tuhan ini secara otomatis, Tuhan akan menaikkan kuda-kuda kita dari bawah ke atas. Berubah pada gunung yang bersama yang tandus itu menjadi Taman Eden ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat agar Taman Eden yang dimaksudkan Tuhan yang dijanjikannya kepada kita di sini bukan hanya tentang harta ya, bukan hanya tentang kekayaan, hanya tentang duniawi ini ya. Karena banyak orang kaya yang berharta, tapi rumah tangganya kan semua rusak. Di situ tidak ada sukacita. Banyak orang hartanya banyak, tapi dia terkena penyakit kronis, seperti kanker misalnya. Di situ tidak ada sukacita. Jadi patokannya berkat itu berharta. Tapi berkat yang daripada Tuhan itu kompleks. Di sana ada sukacita, damai sejahtera, dan hidupnya cukup tentu. Tidak harus berlimpah-limpah, tapi setiap orang yang percaya dalam berita Tuhan, hidupnya pasti dicukupkan Tuhan untuk sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita baca di sini ayat 6, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang usang. Sehingga Tuhan mengatakan kalau berkat dunia ini seperti harta, kekayaan itu akan berlalu, akan lenyap. Kalau kita dalam dunia ini sekarang mempunyai harta yang banyak, pangkat yang tinggi, kalau sudah di posisi ini, pandanglah ke bawah, berarti kita sudah tidak di bumi lagi. Segala harta kita tadi kita peroleh, kekayaan, pangkat itu akan ditarik kembali ke bumi, dihisap oleh gravitasi bumi. Itu kira-kira itu. Dan yang tinggal adalah bagaimana kita dari mendengarkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengikuti hukum Tuhan. Itulah yang kita butuhkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 6 tadi dikatakan,
Langit akan berlalu, akan lenyap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah rusak. Tapi berkat keselamatan yang daripada Tuhan tidak akan berakhir selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, agar kita diberkati Tuhan di dunia ini dan diselamatkan Tuhan masuk ke dalam kerajaan-Nya kelak. Seperti janjinya, Ia akan mengubah padang gurun menjadi taman Eden yang indah. Itu adalah janji Tuhan kepada kita saat ini. Jadi marilah kita mendengarkan suara Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan, baca kitab ini. Percaya akan kebenaran Tuhan. Kita terus percaya bahwa Tuhan itu baik kepada kita, ya, supaya berkat itu benar-benar dapat dan tetaplah berjalan pada lurus. Seperti Abraham, mari kita bersabar menanti janji Tuhan. Pasti berkat Tuhan akan datang kepada kita melebihi apa yang kita bayangkan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.